Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Oke, siap bos. Gitu aja. Mantap, Yakub Hasibuan. Ya, teruskan ya, jangan mundur sejengkal pun, biar kita tanding dulu, kan gitu. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambal. Udah lama pun ini. Ya, bak. Jokowi akan laporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Wah, nama-namanya siapa ya? Saya coba cari dulu beritanya. Presiden Ke-7 Joko Widodo akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Oh, masih berpotensi? Saya kira sudah ada nama fix ya. Wah, ternyata masih berpotensi. Terus kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat Jokowi akan mengambil langkah hukum. Oh gitu. Oke, siap bos. Gitu aja. Sejauh ini sementara ini sih mungkin masih ada sekitar 4 orang. Kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 22 April 2025. Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum. Oke, mantap, Yakub Hasibuan. Ya, teruskan ya, jangan mundur sejengkal pun, biar kita tanding dulu, kan gitu. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambal. Udah lama pun ini. Ya, bak. Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ. Namun, itu kan hanya sementara ya. Mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan. Apanya perkembangannya itu? Namun, sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja ke-4 orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum. Ya, bagus itu, ya Jokowi. Tetapi kalau tidak terbukti tuduhannya, Jokowi pun akan saya laporkan balik. Itu loh. Jangan macam-macam. Ya. Kita pegang kebenaran ilmiah. Tidak mau mundur sejengkal. Nggak usah sejengkal. Seinci pun. Ya, saya sudah bilang, ya, untuk teknologi 1985, tidak ada teknologi yang bisa memproduksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan rekan-rekannya itu. Di dunia dan akhirat, MIT, Massachusetts Institute of Technology, di Amerika, di Jepang, dimanapun. Gitu. Ya, jadi jangan ini, ya. Kalau kalian bisa buktikan itu ada di dunia lain, silahkan. Kan gitu. Kalau cuma kita dibungkam apa namanya itu? Pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Sejak kapan ilmiah mencemarkan nama baik orang? Nggak ada urusannya dengan nama baik itu. Itu urusannya pada kebenaran ilmiah. Ya, walaupun UGM mengatakan sudah administrasi. Ya, kalau cuma berkas-berkas itu bisa dibuat-buat. Sekarang masalahnya kita harus uji berkas itu secara ilmiah, kan gitu kan. Siapapun bisa. Buktinya kemarin waktu kita pertemuan 15 April 2025, ya. Ada seorang katanya rekan mahasiswanya itu, Joko Widodo, bernama Samiduddin Baruritu. Buktinya tesis dikasih, ya kan? Itu belum diuji kertas, itu tulisan aja sudah marsat burekang. Ya. Tulisan saya sudah ketahuan itu ancur-ancuran. Ya, tadi malam ada iNews ya, live, saya nggak bisa datang ke Jakarta. Tapi nggak ada tawaran Zoom sih ya. Coba saya ada Zoom aja gitu ya. Tapi kalau minggu depan iNews bisa menawarkan lagi untuk suara rakyat ya, rakyat bersuara,
minggu depan ayo gitu loh. Tapi kalau bisa jangan buzzer diturunkan. Apa itu? Siapa itu? Siapa sih namanya itu yang Universitas Ruko yang sudah ditutup? Ngapain ada di situ? Ya. Terus ada lagi yang lulusan universitas yang bukan UGM. Memang dia tahu UGM itu bagaimana ketatnya administrasi lah dulu ya. Secara administrasi, UGM itu bukan universitas available. Ya. UGM itu universitas terbaik loh. Salah satu terbaik di Indonesia. Ya, apalagi dosen zaman itu sangat ketat. Putus ya? Karena ada telepon, sorry. Dari ini orang-orang ya yang fokus tentang ini. Ya, tadi sampai di mana sih? Baru itu. Nah, baru itu lembar pengesahannya itu ya. Nah, mengenai Universitas UGM, Universitas Gajah Mada, itu nggak abal-abal loh, UGM itu. Ya. Universitas Gajah Mada itu sangat ketat secara administrasi, gitu loh. Nggak mungkin di atasnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis, itu bisa itu ditandatangani dan lulus itu. UGM itu bukan kampus abal-abal ya. Ya. UGM itu bukan kampus abal-abal, gitu loh. Ntar dulu saya cari, mana ya, UGM itu bukan kampus abal-abal, bukan kampus Ruko yang apa namanya yang sudah ditutup. Apalagi kampus C-rated ya. UGM itu universitas yang sangat ketat administrasinya. Nggak mungkin dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Tetapi isinya katanya skripsi. Ditandatangani cuma satu dosen pembimbing. Itu nggak mungkin itu. UGM itu super ketat. Kalian tahu ya, saya waktu S1, titiknya dari gelar dosen saja, itu seharus kita ulang itu kalau salah itu. Kalian kiranya, apalagi yang tadi malam itu, buzzernya itu universitas mananya itu, aduh mengganggu kali. Saya menyesalkan ya, kenapa mereka ada di situ. Artinya, perdebatan itu tidak lagi menjadi perdebatan yang esensial. Dia sendiri bukan lulusan UGM. Ya, di kampusnya sih mungkin seperti itu, ya. Marsaburetan berantakan bisa lulus. Tetapi ini yang kita bicarakan UGM. Gitu loh. Biar sadar yang hadir di INIS itu kemarin itu ada 2 orang itu tak naik sih. Ya, belum lagi pengacaranya itu tadi malam. Dia lulusan mana itu? Dia bukan UGM. Mungkin di kampusnya tempat dia apa itu ngajar atau apa itu. Nggak jelas. Kalau kita bicara tentang UGM, ya. Kita bicara tentang UGM, itu universitas dengan apa ya, administrasi, nggak usah akademik yang ketat, administrasi pun ketat. Makanya saya yakin 11.000 triliun persen itu palsu. Saya dari dalam UGM. Ya. Dan pada saat 15 April 2025 kemarin, pertemuan dengan Wakil Rektor, nggak bisa jawab. Kok bisa lah orang-orang yang nggak pernah kuliah di UGM tadi malam itu bertiga itu bisa jawab? Kan lucu. Wakil rektornya aja nggak bisa jawab ini. Kan? Wakil rektor, ya, wakil rektornya aja nggak bisa jawab kenapa skripsinya Joko Widodo itu juga nggak ada lembar pengesahan dosen penguji. Mereka saja nggak bisa jawab. Wakil rektor UGM. Makanya rilis itu videonya UGM biar tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Coba INIS adakan lagi rakyat bersuara. Terus undang saya. Terus tolong jangan buzzer-buzzer itu. Kita nggak mendidik dengan buzzer-buzzer itu. Ya. Bukan saya takut ya. Tetapi nanti kita kehilangan esensi untuk mencerdaskan rakyat. Gitu loh. Kalau cuma buzzer-buzzer itu apa lah itu? Jawaban di medsosnya itu. Ya. Jawaban di medsos itu. Ya. Lagian dia Universitas Rukonya yang sudah tutup. Nggak diakui dikti lagi. Siapa dia? Iya, harusnya misalnya ahli dari UI, ITB gitu ya kan. Begitu INIUS buat yang perdebatan itu berkelas. Kalau tadi malam kayak apa ya, statement apa lah itu, ribu-ribu itu. Ya. Jadi kita nggak mendapatkan pencerahan yang maksimum. Malah lebih mencerahkan beli gaya. Jadi saya lihat ya. Jadi kalau kayak gitu di apa itu jadi malas kalau datang. Marhua dong. Ya, mau debat kusir atau apa kan gitu. Harusnya yang datang itu alumni UGM juga, pengacaranya atau apanya. Kalau dia alumni
Apa yang jauh di bawah UGM? Apanya itu? Rentangnya, grade-nya. Ya ngapain dia bicara tentang UGM? Dia aja nggak pernah kuliah di UGM, apalagi S1 ya. Karena S1 itu paling ketat loh. Ya. Kalau S2 mungkin bisnis atau apa ya. Tapi kalau S1, apalagi zaman dulu, itu ketat kali. Karena apa? Dosen-dosen zaman itu nggak ada pikirannya mau memperkaya diri. Dosen-dosen zaman itu hidupnya hanya dosen. Gitu loh. Ya, saya aja zaman 94, itu dosen-dosen itu masih, aduh, idealismenya tinggi kali. Ya, idealisme tinggi sekali. Kita hanya ingin, mereka nggak ingin apapun, ya, dari mahasiswanya kecuali menghargai mereka, beliau-beliau, beliau-beliau yang hidupnya dari dosen, nggak ada itu mikirin tambang itu, jadi komisaris dulu, dosen-dosen itu, ya. Jadi, ya kalau sekarang mungkin ya, ditawarin komisaris, tambang, segala macam, ya, kampus malah ditawarin tambang, gitu loh. Ya kan? Gitu, bro. Jadi kalau apa tadi ada yang tadi malam bertiga itu, sok-sokan mengenal UGM pun enggak. Harusnya yang lulusan UGM di sana, ya, baru mantap. Kalau yang enggak UGM-nya atau dia lulus juga universitas yang jauh grade-nya di bawah UGM, ya mungkin standarnya nggak ketat ya. Ya, deskripsi pun mungkin nggak perlu tanda tangan apapun pun bisa lulus, jangan-jangan. Ya kan, nanti lembar pengesahan mungkin di universitasnya dia lulus, ya, lembar pengesahan nggak perlu ada mungkin di skripsi di mahasiswanya. Jadi dia percaya, jadi skripsi tanpa tanda tangan siapapun, misalnya ditandatangani Beguat tuh pun di situ bisa lulus. Aduh. Orang yang nggak tahu teknologi, nggak tahu UGM, masih ngomong tentang UGM ya. Tolonglah TV-TV hadirkan itu rektor UGM, wakil rektor gitu loh. Baru bisa kita dengar kok bisa ini skripsi dengan kayak gini bisa lulus. Ya, Joko Widodo ngaku pembimbing skripsinya Kasmujo ya. Pak Kasmujo, kemarin kita tanya di pertemuan itu katanya dosen pembimbing akademik. Mananya? Itu aja pun nggak bisa dijawab. Boro-boro kita mau uji kertas, uji teknologi, ya. Kan Pak Joko Widodo mengatakan ketika saya pembimbing skripsinya Pak Kasmujo, itu saja sudah hoax itu. Bayangkan, karena statement itu keluar, makanya saya bilang sama wakil rektor yang kemarin itu, Profesor Woning, buka itu video rilis videonya utuh seperti janji kalian, ya. Kalau mau transparansi dan kalau bisa, ya, narasumber di TV-TV itu yang lulusan UGM, jangan lulusan Ruko yang nggak jelas, yang sudah tutup lagi katanya. Siapa yang mau percaya itu? Ya, di situ aja pun udah nggak jelas itu siapa dia. Harus berimbang gitu loh. Ini lulusan asli UGM, ya kan? Dr. Rosuryo asli lulusan UGM. Kalau mereka siapa itu bertiga tadi malam itu? Tak ada universitas dibuat tuh menengahi, ya kan? Jangan-jangan menyebutkan universitasnya pun malu. Aduh, ya, jadi begitulah. Jadi kalau mereka-mereka yang menyebutkan lulusan mana aja nggak misalnya satu-satu itu harusnya tadi malam itu sebelum di iNews itu, ya sebutkan dulu lulusan mana mereka kan gitu kan. Oh, si A Universitas Ruko, si B Universitas ini, si C Universitas ini kan gitu. Akreditasinya apa? Baru kita bicara, ya biar jelas dulu, ya. Kalau nggak mundur lah, nggak level kalian membicarakan tentang UGM, ya. Banyak alumni UGM yang mau membicarakan tentang UGM, prihatin tentang ini. Meskipun nggak semua ya, cuma kami prihatin. Ya ada banyak yang prihatin lulusan UGM, ya. Karena kan kita tahu, kita mengalami, ya. UGM itu sangat ketat, gitu loh. Tidak mungkin, walaupun kita sudah ujian skripsi, tetapi skripsi kita tidak kita perbaiki sesuai dengan keinginan dari dosen penguji, itu nggak bakal juga bisa lulus. Apalagi yudisium, nggak mungkin. Harus lolos tanda tangan penguji, walaupun kita sudah, misalnya, kita sudah ujian skripsi, oh dapat nilai A, gitu kan, terus kita biarin gitu. Tiba-tiba kita yudisium. Nggak bisa itu, ya, nggak bisa sulap di UGM. Walaupun nilai ujianmu A, ya, A, terus nggak kau perbaiki skripsimu sesuai dengan keinginan dosen penguji dan pembimbing, nggak bakal kau bisa lulus. Itu saking ketatnya di UGM. Ya. Itu perlu ditanyakan kepada wakil rektor itu, gitu loh. Ya.
Jadi orang-orang yang tolonglah, orang-orang yang nggak lulusan UGM, apalagi universitas yang grade-nya di bawah UGM, tahu diri dikit gitu loh. Saya bukan sombong ya. Kalau kalian pintar dulu, ya udah masuk UGM, gitu loh. Ya, kalau yang grade-nya di bawah itu tahu diri dikit gitu loh. Kalian nggak layak membicarakan tentang UGM. Cari yang alumni UGM asli, gitu. Ya, saya kecewa tadi malam. Kenapa yang nggak lulusan UGM membicara tentang UGM? Sok tahu dia itu. Ya, kalau dia kuliah di UGM yang kuliah di universitas yang jauh di bawah grade UGM, ya mungkin standarnya biasa-biasa saja, ya. Netizen mesti kasih 100 biar jaringan bagus. Oh, jaringannya kurang baik ya? Masa sih? Saya sudah pakai HP sendiri nih, bukan WiFi. Ya, negara lain sibuk perang dagang, krisis ekonomi. Loh, gimana sih ya? Kita harus apa? Semua ya, karena ini berkaitan dengan presiden masa lalu, 2 periode yang lalu, tetap ya, biar jangan terjadi lagi hal-hal seperti itu. Udah bandingin data skripsi 1986. Oh, udahlah ya, makanya saya punya yang namanya apa itu, sudah sering saya tampilkan di Fakultas Kehutanan UGM. Skripsi, ntar. Siapa itu namanya itu? Lupa-lupa terus saya. Sigit Hadwinarto, ya, lembar pengesahan skripsi itu bisa kosong. Bayangkanlah, ya, universitas apalah kelasnya, lembar pengesahan skripsi, namanya saja lembar pengesahan. Tetapi kosong, apa yang disahkan? Cobalah dulu, bisa jawab nggak itu orang UGM? Tapi jangan yang jawab universitas nggak UGM ya, tolong dulu, ya. Yang universitas UGM lah dulu, Universitas Gadjah Mada, ya, Sigit Hadwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto, Sri Dominingsi, itu kosong semua. Skripsi itu lembar pengesahan untuk apa itu intinya? Mengesahkan isi skripsi bahwa telah pernah disidangkan oleh Dewan Penguji, ya, dan dilakukan perbaikan dan disetujui oleh dosen penguji. Makanya perlu tanda tangan. Tapi kalau kosong, apa itu? Bukan lembar pengesahan itu. Itu cuma apa? Toilet paper, ya, gitu loh. Ini nggak bisa dijawab UGM ini. Sigit Hadwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto, kosong semua, Sri Dominingsi, ya. Terus lembar pengesahannya sangat modern, sudah kosong. Lembar pengesahannya juga sangat modern. Nggak bisa dijawab, gitu loh. Kok bisa wakil rektor UGM nggak bisa jawab, yang tadi malam 3 itu bisa jawab? Kacau. Agak berisi dulu dikit apa itu ya. Kalau kok jadi lebih berbobot dari akademi saya lihat ya. Ya, kita bicara fakta, ya, kita bicara apa namanya, bagaimana proses akademik itu yang ketat di UGM. Tetapi mau dibawa, mau digiring apa itu? Ujaran kebencian lah, apalagi pencemaran nama baik lah. Silahkan lapor Pak Joko Widodo gitu loh. Nggak usah nggak usah apa namanya tunda-tunda lagi gitu loh. Di mana saya bohong, di mana saya hoax, di mana saya pencemaran nama baik, dan bawa ijazahmu itu ya, mulai dari SD sampai kuliah S1 ke Bareskrim waktu melapor ya. Kalau sekarang Anda sudah tidak lagi jadi presiden, jadi rakyat biasa, diperlakukan sama seperti warga biasa gitu loh. Lapor secepatnya, kasih kalau nggak itu ijazah Anda itu ke pengacaranya itu ya, bawa skripsinya, bawa apa data segala macam akademik, terutama KKN dan lainnya, baru kita berbicara tentang yang dan lain. Ya, jangan cuma gertak-gertak sambal aja lah, bosan kita ya. Yakub memastikan, ini dari detik ini kita baca lagi, Yakub memastikan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95%. Oh, belum 100% ya. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini. Iya, kumpulkan saksi-saksi itu. Saya juga bagus itu ya. Terutama saksi-saksi Sigit Hadwinarto yang lembar pengesahan skripsinya kosong. Dari UGM itu, Edi Trianto, Lembah Edianto, ini kosong semua ini, Sri Dominingsi. Ya, dan itu, siapa satu lagi tadi, yang mengaku alumni UGM juga, Kehutanan, si Saminuddin Barurito, yang menjadi tesis itu, ya, lembar pengesahan skripsi jadi tesis, itu juga kumpulkan itu. Ya, gitu, lakukan uji kertas, ya, uji teknologi segala macam, biar kita kupas semua ini jadi perdebatan. Jadi tidak hanya apa namanya pencemaran nama baik, buktikan saya mencemarkan nama baik gitu loh, ya, buktikan gitu. Jadi nggak usah dipertimbangkan lebih apa lagi. Kalau memang sudah yakin, sudah mantap gitu ya. Tapi kalau bisa mereka ini yang menuduh gitu ya, ya,
Kita harus lapor balik, termasuk pengacaranya bisa nggak kita lapor balik ya? Kalau nggak terbukti saya mencemarkan nama baik, gitu loh. Bisa nggak termasuk pengacaranya kita laporkan? Ya karena statementnya ada kemarin mengarah ke apa katanya, ujaran kebencian lah, apa itu statement sudah terlalu prematur tuh ya. Dia bukan ahli, harusnya dia mengutip. Saya inginnya Yakub Hasibuan ini, saya coba saya ngomong-ngomong nanti sama pengacara. Bisa nggak statement kayak gitu? Dia kan tidak mengutip. Bagaimana dia prematur mengatakan saya mengarah kemana itu, ujaran kebencian atau apa itu, pencemaran nama baik. Harusnya dia kutip gitu loh. Menurut siapa? Coba nanti kita biar kita laporkan balik ya. Nah, itu juga tadi malam skripsi privasi, ijazah privasi. Kalau privasi nggak usah ada di perpustakaan mungkin di universitasmu itu privasi. Ya tahu nggak yang hadir kemarin itu ya, kalau lulusan UGM, skripsinya itu dibagi-bagi ke perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, perpustakaan jurusan, bahkan perpustakaan wilayah UGM untuk arsip. Gitu loh. Itu publik, mungkin di universitasmu itu yang privat disimpan. Ya, jangan sampai dianalisis orang, dibaca orang ya. Oh ya, ada juga kemarin itu lucu-lucu ya. Semuanya difoto. Dia pakai sarung difoto. Ngasih makan katak difoto. Terus di sawah difoto. Terus naik motor-motoran moge difoto. Tapi ijazahnya nggak boleh difoto. Ini memang geli-geli kita punya presiden 2 periode gini ya. Ya. Gitu loh. Itu hak saya katanya, privasi katanya gitu. Apalah Dr. Muhammad Hatta saja, wakil presiden, ditampilkan di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Ini jangan foto, pencemaran nama baik. Saya mau, ya. Padahal semua kegiatannya difoto, ya. Sampai pakai sarung juga difoto. Harusnya privasi itu pakai sarung kan, harusnya. Tapi difoto juga, menyebar juga di medsos. Ya, bak. Hadi Mulyono, UGM bobrok. Saya alumni UI mendukung Dr. Rismon. Iya, saya kan sudah bandingkan juga ya. UII tahun 84 atau 88 atau berapa ya? Iya. Ada apanya? Masih mesin ketik tahun 88 kalau nggak salah itu. Coba saya periksa ya. Tahun 88 ada yang ngasih skripsi tahun 88. Oh, ini ya. Skripsi tahun 88 saja, 6 Mei 1988, lembar pengesahan skripsinya yang mesin ketik manual. Gitu loh. Mesin ketik gitu loh. Baru halaman judulnya paling ini pakai saya lihat pakai laserjet dot matrix ya, dot matrix paling ini gitu loh. Dan itu bukan Times New Roman tahun 88 gitu loh. Itu masih siku ini jelek fontnya tahun 88 ya. Tahun 94 saja masih dot matrix ini ada ini dari Fakultas Ekonomi Universitas Wangsa Manggala. Terus dari UGM juga ini tahun 90 berapa ini? Coba 93 ya. Dia sudah pakai 93 sudah pakai dot matrix ya, printernya ini dot matrix gitu. Masih kelihatan dia polanya itu ya. Bayangkan tahun 93, 7 tahun 93, 8 tahun setelah 85 kan itu saja masih masih jelek istilahnya ya. Kok bisa 85 teknologi seperti ini? Kan ini pun nggak bisa dijawab oleh UGM gitu loh. Mereka masih bingung cari alasan ini, katanya di perdana. Bagaimana bisa ceritanya perdana secantik ini? Nggak tahu, pokoknya begitu aja katanya. Itu kan bukan jawaban ilmiah ya. Makanya rilis itu video itu UGM ya, pertemuan kemarin biar mantap. Oke, ada lagi pertanyaan. Sepandai-pandainya tupai melompat. Oh, ini. Bang Dien, BTS. Bang Rismon yang tangguh. Memang begini cara bicara khas Medan ya, Bang. Pak Roy Suryo lain lagi cara penyampaian. Dr. Tifa lebih elegan. Mantap, Bang. Iya, ada cara Medan, cuy. Begini ya. Karena, kita, apapun, misalnya gini. UGM memang paling berwenang mengatakan itu administrasi bla 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 gitu ya, sesuai dengan kesaksian mereka. Tetapi ada otoritas yang lebih tinggi daripada UGM atau siapapun, ya bahkan presiden pun, yaitu otoritas dari kebenaran ilmiah gitu.
Ya, itu yang kita pertanyakan. Saya nggak bisa percaya begitu saja dari UGM, walaupun itu alma mater saya. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan kesesuaian teknologi gitu. Jadi kita bahkan siapapun harus kita challenge gitu loh. Kalau tidak sesuai dengan kesesuaian penggunaan teknologi, ya siapapun yang bilang itu akan kita challenge. Nggak benar itu gitu loh. Ya? Nggak bisa juga jawab UGM saat itu, bubang-bubang mereka. Ya, itu. Ya. Mereka pun bingung, kurasa kok bisa secantik ini tahun 85 ya, bingung dia. Makanya rektor UGM pun Nova Emilia terpaksa ngacir dia. Ya, apa dulu? Kabur aja dulu.